Haleluya, Shalom Elohim, salam damai sejahtera, kasih dan sukacita daripada Bapa di surga, turun menyertai kita semua anak-anak Tuhan walau dimanapun berada. Pada ketika ini, di kesempatan yang indah ini, saya ingin membawakan firman Tuhan yang Tuhan letakkan di hati saya pada hari ini dengan tajuk Menilai Zaman. Kitab Lukas bab yang ke-12 ayat 54 sehingga ayat yang ke-56. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, Tuhan membawakan saya pada hari ini untuk menilai zaman ini, di mana Tuhan mengatakan kegagalan menilai zaman ini akan membuat manusia pada zaman ini akan mengikuti arus dunia. Kita akan mendengar kenikmatan-kenikmatan dunia yang disodorkan kepada kita, ditawarkan kepada kita. Kita akan cenderung melihat berkat-berkat dan berkat, di mana Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendapat beberapa masukan atau komen daripada orang-orang yang mendengar kesaksian kami. Dia mengatakan, kalau tidak ada damai, kesaksian yang kalian bawakan berarti itu bukan daripada Tuhan. Jadi beberapa ketika saya merenungkan akan hal ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang telah menyuruh kami untuk tampil keluar bersaksi, kenapa orang-orang yang mendengarkan kesaksian ini mengatakan kalau tidak ada damai, sejahtera, kesaksian itu bukan daripada Engkau, padahal Engkau yang telah menyuruh kami untuk keluar bersaksi. Maka Tuhan mengingatkan saya akan beberapa tajuk kesaksian yang telah kami sampaikan, yaitu apa perkara-perkara yang membuatkan anak-anak Tuhan mendengar kesaksian ini lalu merasa tidak ada damai sejahtera, merasa takut, mungkin merasa keliru apakah ini daripada Tuhan atau tidak. Di mana saya renungkan pertama itu mengenai tanda binatang, mengenai mati martir, mengenai Roh Kudus akan segera diangkat daripada muka bumi ini, Great Reset, dan pemerintahan Antichrist yang akan berlaku di depan. Bahkan juga video Pangeran Ilahi yang terbaru itu menceritakan mengenai kemunculan segala jenis makhluk purbakala akan muncul pada zaman akhir ini. Jadi ketika saya bertanya-tanya kepada Tuhan, inilah yang Tuhan singkapkan kepada saya pada hari ini mengenai menilai zaman, di mana kata Tuhan pada zaman kasih karunia, yaitu pintu anugerah Tuhan masih terbuka dengan lebarnya, dengan luasnya. Ketika itu ramai anak-anak Tuhan, bahkan kita yang sering ke gereja, kita diajarkan dengan khotbah berkat-berkat dan berkat, di mana Allah itu kasih, Allah itu mengampuni, Dia menebus kita dengan kasih-Nya di kayu salib, dan rancangan-rancangannya bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan juga kita dikhotbahkan tentang Yohanes 10 ayat 10, di mana Tuhan datang untuk memberkati kita dengan limpahnya di dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu ekonomi, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita. Kita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, dan itu yang kita diajarkan selama ini. Nah, pada ketika penutupan zaman ini, kita harus menyadari Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan katakan kepada saya pada hari ini, aku sedang menutup zaman ini. Jadi janganlah hairan, bukalah mata kalian anak-anakku, kata Tuhan, bacalah firman Tuhan. Fahamilah bagaimana aku menutup zaman ini. Di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan di dalam Matius 24, bagaimana khotbah tentang akhir zaman itu, bagaimana Tuhan melakukan pemisahan, akan ada pemisahan di dalam keluarga, akan ada pemisahan antara lalang dengan gandum.
Tuhan juga telah menunjukkan bagaimana itu memilih jalan lebar dan jalan sempit, dan akan terjadi pemisahan kambing dan domba. Dan juga Tuhan mengajarkan tentang pikul salib, sangkal diri. Dan di saat Tuhan mau menutup zaman ini, hak kewargaan kita akan dilucutkan oleh dunia ini, oleh pemerintah dunia ini. Dan Tuhan mengatakan, fahamilah anak-anakku bagaimana cara aku mahu menutup zaman ini. Apakah semua ini berita damai sejahtera? Apakah semua ini berita sukacita? Apabila mempelaiku mengatakan pintu damai sejahtera, pintu anugerah itu telah tertutup di dalam alam roh, dan di sana mempelai mengingatkan kita tentang 5 perkara efek yang berlaku di dalam alam nyata. Itu sedang berlaku saat ketika ini. Pada 2 bulan yang lalu, mempelai dan juga Pak Aditya Nugrahanto telah memberitahu bahawa dunia akan kacau balau. Efek daripada pintu anugerah Tuhan tertutup di dalam alam roh. Di dalam alam nyata, efeknya dunia akan menjadi kacau balau. Kedua, akan berlaku bencana, iklim tanah bergeser, gempa bumi yang dahsyat akan berlaku. Dan ini semua memang bukan berita-berita damai sejahtera, bukan berita sukacita. Tetapi kita harus menerima berita-berita ini kerana inilah adalah berita penutupan zaman yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada akhir masa ini. Yang ketiga, akan berlaku serangan hama besar-besaran, iaitu serangan belalang yang akan terjadi di utara, timur, barat dan selatan, yang akan menyebabkan wabak kelaparan dan terjadi penjarahan. Ini ada beberapa anak Tuhan yang sudah diberikan mimpi ke depan ini akan berlaku penjarahan, di mana kerana kelaparan, tidak cukup makanan, maka akan terjadi penjarahan, mencari makanan di mana-mana kerana terdesak oleh keadaan lapar. Dan juga akan berlaku yang keempat, gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah berlaku. Di atas 7.5 ke atas sudah disebutkan oleh mempelai. Dan marilah kita berwaspada, berjaga-jaga bagi kota kita masing-masing supaya kita diluputkan daripada semua ini. Dan perkara yang kelima, mempelai juga telah memberitahukan akan muncul sikap-sikap manusia akan berubah secara drastis. Itu kita melihat firman Tuhan telah menuliskan di dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat yang pertama hingga 9. Dan kita juga melihat pada akhir-akhir masa ini begitu ramai orang bermunculan menentang kesaksian-kesaksian yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan, yang kami berusaha untuk memberitahu isi hati Bapa untuk seruan pertobatan di detik yang akhir. Tetapi ramai anak-anak Tuhan yang menolak, mengatakan semua ini tidak membawa damai sejahtera, tidak menyenangkan hati. Sedarlah wahai anak-anak Tuhan, kita selama ini telah tertipu dengan pikiran kita sendiri, dengan firman Tuhan yang mengatakan jika bukan daripada Tuhan itu membawa damai sejahtera. Tetapi kalau daripada Tuhan itu membawa damai sejahtera, bagaimana kita akan menerima berita-berita kesaksian-kesaksian yang membawa damai sejahtera jika sekiranya di depan kita ini mari kita pahami bersama. Tuhan mengingatkan saya pada hari ini, pahami firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel itu 1 masa, 2 masa, setengah masa. Masa itu sedang berjalan pada saat ketika ini, di mana penandaan tanda binatang itu sudah berlaku ke atas muka bumi ini, di mana 2 saksi Allah itu telah pun muncul. Terpulang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, mau menerima ini ataupun tidak, telah muncul di Indonesia yang adalah Israel yang sesungguhnya. Dan penipuan demi penipuan ke atas dunia ini, ramai orang tidak dapat menerimanya pada akhir-akhir masa ini. Marilah kita membuka mata kita. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu itu kita gali kebenaran, kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan juga mengingatkan bagaimana umatku dapat mengenal isi hatiku sekiranya hanya mendengar khotbah pada hari Minggu, duduk hanya mendengar firman Tuhan beberapa menit. Dan setelah itu menutup firman-Nya, menutup Alkitab itu, tidak membaca, tidak menggali kebenaran firman Tuhan, tidak duduk di kakinya, bahkan sibuk dengan urusan pekerjaannya masing-masing. Maka kita tidak akan dapat mengetahui bagaimana dunia ini akan ditutup. Kita harus mengetahui bagaimana penutupan zaman ini berlaku, di mana elit global, Great Reset,
akan berlaku di depan mata. Ini memanglah bukan berita damai sejahtera dan sukacita Bapak Ibu. Kita melihat di dalam Wahyu 15 dan 16 di mana 7 malaikat dan 7 cawan murka itu, para malaikat itu telah dinyatakan pada hari-hari ini di dalam pribadi-pribadi siapa. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapakah para malaikat-Mu turun tampil di zaman akhir ini untuk mengambil tubuh manusia, memakai tubuh manusia untuk menutup zaman ini. Tuhan membukakan kepada saya bagaimana hanya para malaikat yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dimensi alam roh yang memerlukan kepantasan. Sementara kita ini sebagai manusia debu tanah, darah dan daging ini masih terbatas. Kita hanya mampu berseru dan berdoa, berjaga-jaga. Dan biarlah kita pada hari-hari ini membuka mata kita mengkaji kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita menolak kebenaran yang sedang dibukakan pada saat ini dengan mentah-mentah. Biarlah kita buka hati kita duduk di kaki Tuhan. Kita minta yang murni, yang asli daripada Tuhan. Karena segala penyesatan itu telah dibukakan. Si ular tua itu telah menunjukkan dirinya dengan terbuka pada saat ini tanpa diselindungi lagi, Bapak Ibu. Dan biarlah kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berlutut, bersujud, berdoa di hadapannya, memohon Tuhan campur tangan di dalam penutupan zaman ini. Kita akan dikuatkan iman kita, hati kita berbalik kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dalam salam damai di dalam kasih, salam berkat di dalam kasih Tuhan. Kiranya kesaksian yang singkat ini dapat menerangi hati kita untuk dapat mengerti bagaimana penutupan zaman ini berlaku pada saat ketika ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Amin.